bingung gitu, tengah-tengah gitu. Nah, berarti bisa jadi semua yang ada di sini belum tentu sudah mengenal Pak Salim, Pak Dodi, Pak Riza maupun Bu Sela. Monggo untuk dari yang bawa dulu, mungkin bisa perkenalan dulu untuk dari yang sudah tersedia di situ. Ada Pak Dodi dan Pak Riza, monggo salah satu jangan rebutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rio Sanjaya di Adem Jomba Jiwa Jos duluan Selawasi lur ya. Hari ini kita kemana lagi? Kalau kemarin kita sudah acara di Magetan Kantor Bali Asri. Nah ini kita berada di Karanganyar ya, tempatnya Kut. Nah kita berada di ICB Indonesian Coaching Business dalam halal bihalal tahun 2006. Tetapi semua jangan lupa langsung aja ke TKP yuk. Oke, kita sudah sampai di tempat acara ya. Siap. Kita kata-kata sama. Kita ngumpul, yang ngerti bisnis, yang nggak ngerti bisnis, Pak. Jogja sudah kumpul semua. Jogja sudah ada yang datang belum di Jogja ya. Jadi kita ternyata sudah lengkap di Pulau Jawa sudah full ya. Mungkin masih ada yang di perjalanan juga banyak, lebih banyak di perjalanan ternyata alhamdulillah ya. Karena jumlahnya 50 sekian keluarga yang ikut rilis ya. Dan ini mungkin baru 40 atau 30 atau 70, sorry 70 atau 60% mungkin yang baru tahu, sehingga mungkin masih insya Allah manfaatnya, insya Allah efeknya, impactnya ke kita semua itu jauh lebih berharga, lebih kuat. Nanti kita dengarkan semua tausiah dari rekan atau dari sharing sessionnya dari rekan-rekan kita, insya Allah sudah organik gitu ya. Sekali lagi karena organik tentunya banyak kesalahan, banyak kekurangan dari saya juga dalam menyampaikan sambutan ini mungkin atau pembukaan atau apapun ini. Jadi pengusaha mohon maaf yang sudah hadir pada ketua majelis ya, insya Allah penuh dengan keridhaan, insya Allah berkah semua. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW yang kita salah satu umat yang dinanti dikumpulkan dengan beliau dalam surganya Allah SWT. Kawan-kawan yang saya cintai Allah SWT, ICB ini sudah berumur berapa tahun ya? Sudah belasan tahun ya, muda dan insya Allah terus berlari. ICB itu dari dulu sampai sekarang tidak sibuk mencari anggota, nah ya anggotanya memang juga nggak banyak, tapi satu hal yang ingin dapat testimoni yang insya Allah beliau hadir di sini itu Ustaz Bukan. Dia cerita, saya itu dapat bilang ICB itu beda. ICB itu roh perjuangannya ada. Terus ICB itu persaudaraannya luar biasa. Pertama kali kita undang di Sunda, dan Sunda itu kesannya luar biasa. Sampai ada sahabat kita yang sudah mendahului kita, dan sahabat kita itu salah satu yang membekas di hati ini.
Dan beliau itu waktu itu ada acara di Jogja dan dia percepat dan supaya bisa takziah di rumah Amanda, walaupun memang tidak terkejar. Sebetulnya sih tidak terkejar tidak masalah, namanya takziah ya, walaupun jenazahnya sudah tidak ada, tapi bisa memberikan pelipur bagi yang ditinggal. Ya karena mungkin teman-teman yang masih KJS sudah selesai, udah nggak usah datang mungkin ya, akhirnya mungkin tidak jadi ke sana, tapi luar biasa dia bagaimana almarhum itu luar biasa sehingga itu membekas di hati dan luar biasa. Jadi ya kita enggak mandang tentang itu LR-nya aktif apa enggak aktif ya, atau dulu aktif sekarang enggak aktif. Yang pernah berhubungan, pernah bersinggungan, pernah LR bareng, itu jadi persaudaraan tersendiri. Dan tidak usah bayangin nanti kalau kita bersaudara dengan dia dan sebagainya, atau kita memperlakukan beliau yang mungkin saat ini sedang tidak aktif itu dapat balasan enggak. Jangan sekali-sekali secara organisasi maupun secara pribadi jangan belajar kepada manusia, mesti kecewa. Saya sama Mas Alfa waktu itu kebetulan main ke Thailand ya. Itu dapat terdengar saudara kita yang sudah nggak aktif ya kan nggak aktif itu macamnya banyak, bisnisnya nggak karuan, akhirnya nggak aktif ya nggak, atau kecewa dengan saya akhirnya nggak aktif, atau kecewa dengan Mas Alfa akhirnya nggak aktif. Ya nggak masalah, wong saya dan Mas Alfa bukan alat pemuas ya. Jadi kita itu mengasihkan kebaikan dan hajat kita itu cuma kata Allah. Dan itu nggak ada penyesalan ila yaumil akhir. Tetapi ketika jenengan aktif di ICB ada satu hajat pada manusia, udah pasti kerja. Nah, kita dengar itu sudah, kita apapun itu dia udah nggak, tidak ada masalah. Kita masih anggap itu saudara kita dan bagaimana kita berusaha mengasih bantuan yang bisa kita bantu. Sampai terkumpul dana berapa? Ada teman yang kita utus ke Jakarta. Apakah teman yang kita utus ke Jakarta kan tidak? Apakah teman yang ke Jakarta itu minta ongkos kepada kita? Tidak. Itu bentuk persaudaraan yang kita bangun. Dan sampai hari ini dan seterusnya kita akan bangun yang namanya itu. Ya, sampai saya juga secara khusus sama teman-teman pengurus yang terutama Mas Eka dan CS itu yang nggak aktif dan sebagainya, Sihilo, Sapri, jangan-jangan nggak aktif itu tanda tanya besar, betul nggak? Kalau aktif itu baik-baik saja, insya Allah. Tetapi nggak aktif itu banyak yang nggak baik-baik saja.
disamperi, oh nggak aktif kenapa? Ternyata kena turbulensi. Tahu nggak turbulensi? Jadi sebetulnya temanya itu ada hubungannya. Sebetulnya tema yang akan saya sampaikan itu yang mudah-mudahan ini jenis sambutan atau materi itu panitia mesti takon. Alah mbora urusan mbok anggap sambutan apa materi rapopo. Yang penting saya pengen teman-teman pulang bawa. Judulnya adalah Jalan Mudah Mendaki Tebing yang Tinggi. Kan tebing yang tinggi, jalan yang mudah, nggak ada jalan mudah, betul nggak? Bagi rata-rata orang. Nah, nanti materi. Nah, ini materi pembukaan. Sudah masuk materi ini. Namanya turbulensi. Turbulensi itu selama jenengan masih hidup nggak bakalan Anda menghindari namanya turbulensi. Tapi jangan menantang untuk turbulensi. Beda cerita. Turbulensi itu akan datang pada setiap orang, tapi jangan mengharap turbulensi itu datang. Kenapa turbulensi kok nggak mengharap datang? Karena namanya turbulensi itu nggak enak, betul nggak? Pesawat itu lagi turbulensi enak nggak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, kabeh dikir metu. Betul nggak? Itu namanya turbulensi. Siapa yang sudah pernah mengalami turbulensi dalam hidupnya? Saya tunjuk. Yang ini wajah-wajah yang penuh dengan sekarang itu powerful, penuh dengan kemantapan, itu pernah mengalami turbulensi. Kalau hidupnya datar-datar aja nggak ngalami turbulensi, tunggu aja, turbulensinya beda. Pak Heri pernah mengalami turbulensi. Namanya Indonesia ya Pak Heri. Namanya sakit stroke. Enak gak? Jangan tentang turbulensi. Aku pengen, jangan. Ya, turbulensi pada satu orang dengan orang lain beda. Betul. Ini pohon itu akan menjulang tinggi setelah dia bisa bertahan dari angin badai yang sangat luar biasa. Betul nggak? Betul nggak? Kalau dia tidak mengalami badai yang luar biasa, tidak bisa melalui badai yang luar biasa, tidak bisa melalui turbulensi itu, dia nggak akan lolos. Setiap manusia hidup mesti mengalami turbulensi. Pertanyaannya lulus apa enggak? Ya, turbulensinya Mas Salim dengan Mas Alfa mesti beda. Ya, turbulensinya Mas Rizal dengan Mbak Sheila mesti beda. Betul. Ditinggal, nggak usah Mbak saya. Ditinggal suami mudah apa sulit? Itu bisa jadi turbulensi. Tapi dengarin, setiap kita bisa melewati namanya turbulensi dan lulus, maka hadiah itu lebih besar. Tidak ada hadiah kecil. Betul nggak Mas Alfa? Betul maksudnya? Betul Pak Heri? Kalau bahasa kita itu hadiah besar itu adalah keberkahan yang besar. Sekarang saya tanya, pertanyaannya, kita banyak lulus ujian ketika kita mengalami turbulensi atau mengalami hal yang datar-datar aja? Saya tanya, Anda nikmat dzikir ketika Anda sedang dalam masalah atau sedang tidak dalam masalah? Yang mana? Yang dalam kondisi masalah atau tidak masalah?
masalah. Astagfirullah ya Allah. Ya kan? Ini cuma panjenengan yang bisa nolong, nggak ada yang lain. Gitu. Ya. Turbulensi bisa cepat, bisa lama, tergantung. Ada turbulensi cuma 1 bulan, ada yang turbulensinya 2 bulan, ada yang turbulensinya mungkin 1 tahun. Kebayang nggak? Pak Heri recovery-nya berapa? 2 tahun. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita mengalami yang namanya turbulensi itu, lulus apa enggak? Lebih dekat dengan Allah enggak? Lebih yakin dengan Allah enggak? Karena apa? Turbulensi itu tergantung Allah. Mau uji Allah itu kapan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Tar dulu. Ada yang turbulensinya seminggu selesai, ada yang 1 bulan selesai, ada bertahun-tahun. Bayang, setahun turbulensi dan setahun dia menikmati zikir dan mengharap penuh harap dengan Allah. Kebayang. Tapi satu hal, ketika keyakinan terhadap Allah hilang, rasa harap, rasa mendekat dengan penuh kedekatan, mungkin apa yang kita inginkan nggak dikasih Allah. Mungkin yang kita harapkan tidak dikasih Allah. Tapi ketika kita dekat dengan Allah, yang tidak diinginkan, yang kita harapkan mungkin belum dipenuhi oleh Allah SWT. Tapi kebutuhan mesti insya Allah tercukupi. Betul kan? Betul kan? Nah, hari ini geopolitik dunia sudah ramai belum? Wah, ini kalau minyak 20.000, kebayang nggak? Kebayang nggak kalau dolar 20.000? Hari ini emas berapa? Tokan yang sampai dari Rasul sampai suatu waktu sampai sekarang itu masih dipakai dan itu terjadi. 1 dinar emas sama dengan 1 kambing cukupan. Betul? 1 dinar emas berapa? Sekitar 10 jutaan ya. 10 juta, 11 juta kira-kira. Sekarang dapat kambing besar berapa? 4. Standar nggak? 1 kambing besar, 1 dinar. Standar nggak? Standar nggak? Enggak kan? Kalau nggak standar, mana? Emas turun nuruti kambing, apa kambing naik nuruti emas? Atau emas turun, kambing naik berhenti di tengah. Kalau kambing mengikuti emas, apa yang terjadi? Barang-barang naik signifikan luar biasa. Tidak cuma kambing, beras dan lain sebagainya. Tapi kalau emas turun mengikuti kambing, mungkin nggak? Mungkin saja.
atau berhenti di tengah. Masnya turun, kambingnya naik berhenti di tengah. Mana yang mungkin kan? Bisa jadi ya di tengah. Tapi kan naik. Wah, aku baca dua mas 1 kilo ya. Ya alhamdulillah deh mas ya 1 kilo ya kan daripada duit ya kan. Nah, apa perlu ditolak? Saya tidak akan pernah memberi rekomendasi. Tapi geopolitik hari ini sepakat enggak bahwa geopolitik ini menuju akhir zaman? Sepakat enggak? Sepakat enggak? Sepakat enggak? Tahu enggak? Negeri Iran itu masuk negeri adidaya enggak? Enggak kan? Apakah Iran tidak mengalami turbulensi? Mengalami turbulensi. Diboikot dari segala arah. Kebayang enggak? Tapi gara-gara mengalami turbulensi, maka dia naik dan signifikan. Dia mandiri secara politik, dia mandiri secara persenjataan, dia mandiri secara ekonomi. Bayangin, hidup di Iran lebih murah daripada di Indonesia. Ya, bensin berapa cuma 1.000. Lebih murah daripada Arab Saudi. Ya. Ini sudah. Sekarang dengan Iran, Amerika runtuh enggak? Runtuh enggak? Hari ini pemenangnya Iran apa Amerika? Iran. Semua sepakat. Yang pemenang itu ada Iran, kecuali satu, mulutnya Trump aja. Iya, mulutnya aja, tapi secara dia itu kalau ngomong jujur, ya kalah. Dan keruntuhan Zionis Israel di depan. Jadi nanti kejutan-kejutan itu luar biasa. Baik, kembali ke tadi, yang namanya turbulensi pasti terjadi. Banyak hal yang ketika kita data-data aja nggak lulus-lulus aja. Kita dipaksa untuk naik kelas, dipaksa untuk hidup lebih berkah, dipaksa oleh kondisi untuk bisa mendekat kepada Allah lebih dekat lagi karena ada namanya tubuh. Nah, pertanyaannya sekarang, yang belum mengalami turbulensi, mau mengalami nggak? Mau ngalami atau enggak? Pasti ngalami. Tapi pertanyaannya gini, setelah mengalami turbulensi, hidup masih datar-datar aja atau hidup penuh dekat dengan Allah dan penuh dengan keberkahan? Oke. Nah, hari ini mungkin anggap aja kondisi ekonomi yang akan dan mungkin akan kita alami turbulensi ekonomi di Indonesia, mungkin di dunia. Ya kita nggak mengharap, tapi kita ketika itu terjadi mau nggak mau kita harus siap, betul nggak? Nah, pertanyaannya sekarang, kalau urusan dengan bisnis kita bagaimana? Kemarin ada diskusi menarik. Saya pemilik rumah sakit, pemilik bakery, Bronita. Saya bilang, kalau pemilik rumah sakit, insya Allah aman. Kenapa aman?
Semakin sulit, semakin orang mumet, semakin orang sakit. Aman nggak? Aman. Lah kalau bakery, brownies, aman nggak? Boro-boro tuku brownies, mending gue tuku beras dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, oke, mungkin bakery atau brownies mengalami penurunan. Pertanyaannya, apakah penurunan brownies itu sebanding dengan penurunan rezeki? Sebanding nggak? Belum tentu. Bisa jadi ketika brownies turun, dia rezeki malah signifikan naik. Kenapa begitu? Lihat, al-jaza'u ila jaza'. Setiap kebaikan mendatangkan kebaikan. Setiap kekhawatiran, prasangka jelek akan mendatangkan terkabulnya. Bagaimana sekarang dengan kondisi itu? Kita mengkondisikan hati, pikiran, perbuatan kita dalam kondisi baik. Apapun turbulensi berarti kita akan saya tuh terrelasi sama almarhum pemilik dapur Solo. Waktu itu dia bilang, ini BBM naik, gak apa-apa BBM naik, rezeki insya Allah naik. Gak apa-apa turbulensi, mesti akan dibukakan jalan oleh Allah lebih luas, lebih rezeki lebih banyak, rezeki lebih berkah. Bisa nggak berpikir kayak gitu? Mengkondisikan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita tetap posisi baik. Nah, makanya jalan mendaki seterjal apapun, setinggi apapun, bagi orang mesti rata-rata biasa berpikir pakai logika mesti susah. Ya kan? Nah, pertanyaannya dibalik sekarang. Kalau apapun kondisi sulitnya, apapun kondisi terjalnya, apapun kondisi mendakinya, kalau yang memperjalankan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, ditunjukkan jalan-jalan yang mudah oleh Allah, jadi mudah atau sulit? Saya tuh habis kena turbulensi gitu. Jadi ceritanya habis turbulensi itu kan, kalau cerita tentang turbulensi menjiwai enggak? Menjiwai. Ketika kita turbulensi, ya ternyata kita lagi ditarbiyah oleh Allah dengan turbulensi. Untuk bagaimana dikasih amanah yang lebih besar oleh Allah SWT, dikasih keberkahan yang lebih besar oleh Allah SWT. Jadi pendekatan-pendekatan, amalan-amalan yang tadinya enggak dilakukan, enggak dilakukan. Saya itu hampir masuk menang lagi aku. Apa bukan wes? Mboten. Ora. Lo kok yang kan wes tak wes. Ya. Aku udah mesti tahu bakal. Dah. Nah kan di malah itu. Setelah turbulensi. Amalan-amalan yang kita lakukan, ya yang tadinya enggak kita dipaksa. Saya itu salah satu yang sampai saat ini saya lakukan dan sering saya bahasanya Pak Hedi itu tak ijazahkan gitu
itu adalah sholat tobat dan sholat istighfar. Sholat tobat, kenapa dilakukan sholat tobat? Hati-hati. Kita itu kalau kita sadar pernah melakukan dosa besar dan belum sholat tobat, segera. Karena untuk memutuskan, meninggalkan jahiliyah, meninggalkan bahasanya itu memutuskan permusuhan dengan Allah dan kembali kepada Allah adalah salah satunya adalah sholat. Mungkin pernah melakukan dosa besar, lupa sholat tobat, segera sholat tobat. Dan luar biasa banyak saya ya ketemu Yai Sidik ya tak ijazahai sholat tobat. Ada yang hari ini sore datang, malam dia sholat tobat, pagi selesai masalahnya yang setahunan, mungkin bahkan lebih selesai. Ya. Tapi ada yang komplain lagi, aku sholat tobat berhari-hari, lama nggak selesai-selesai. Tergantung kan Allah ridhonya kapan, ya kan? Dia itu sholat tobat dengan penuh pasrah dengan Allah dan penuh keyakinan Allah akan mengampuni dan Allah akan menolong. Secepat itu, seridho itu Allah turunkan, selesai. Tapi saya itu merasa manusia yang penuh salah dan dosa. Ya kita lagi badan elek aja, salah nggak? Dosa nggak? Maka saya tuh sholat tobat tiap hari. Ya mungkin ada Allah yang nggak ridho pada saya pada hari itu. Jangan sampai itu menjadi Allah nggak ridho pada saya. Terus gitu. Maka segera diputus untuk balik kepada Allah. Yang kedua, saya sholat istiqomah. Sholat istiqomah. Apa ada dua pilihan yang sulit memutuskan antara si Rina apa si Rini ya gitu ya? Enggak. Kalau milih dua itu gampang, Rina apa Rini gampang. Tetapi ketika jenengan jalan dan bayangi ngalor buntu, ngidul buntu, ngetan buntu, ngulon buntu, koper kabur. Enggak. Ya Allah, saya tunjukin jalan-jalan yang engkau ridhoi, yang penuh dengan keberkahan, yang engkau ridhoi, menjadikan saya senantiasa istiqomah dalam barisan Rasulmu yang akan membawa keridhoanmu. Yang buntu itu dibukakan oleh Allah. Gitu. Jadi ketika kita melakukan itu dengan penuh keridhaan kepada Allah dan penuh keyakinan, maka jalan kita tiap hari insya Allah senantiasa benar. Memutuskan sesuatu insya Allah benar. Ya. Dan setiap hari dipertemukan dengan orang yang benar. Al-jaza'u ila jazaa. Kita melakukan tiap sekali kebaikan cuma berhajat kepada Allah. Kita sama dengan tanda tangan untuk mendatangkan kebaikan kepada diri kita yang lebih banyak. Tapi hati-hati. Sebaliknya ketika kita melakukan keburukan, melakukan kedzaliman dan seterusnya, sama juga kita bertanda tangan untuk mendatangkan kedzaliman yang sama bahkan lebih besar untuk menimpa diri kita. Maka hati ya.
maka pikiran baik aja kita akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Sudah bisa dipahami ya? Bagaimana melewati tebing yang tinggi dengan mudah. Sudah bisa dipahami? Selanjutnya, melakukan sesuatu yang Allah janjikan akan sebuah perjuangan dan keberkahan. Ini masihkah hadir? Mas Dodi hadir? Belum. Mas Bambang? Perjalanan dari tadi itu perjalanan. Terus Mas Warno? Sinjago. Nah, saya tuh bisa lihat ya, bukan punya indra keenam, bukan punya indra keenam, bukan ya. Cuma kalau saya minta untuk berjuang, dia melakukan dengan perjuangan. Dengar, saya tuh banyak terima kejadian-kejadian luar biasa. Lihat ini, ya, Mas Ika itu sering komplain ya, nggak apa-apa. Mas Bambang itu, ya kupong-kupong neneng ya kan, ya, daripada nanti datang besar kepala ya. Saya di WA Mas Bambang, dia panggil saya itu Ustaz, padahal Ustaz Keduen. Saya dapat uang 15 juta transferan. Nah, kuwi duit kan gopo buat saya Bambang. Ya dari mana? Dari teman kalian juga gitu kan? Loh kok larinya ke Mas Bambang? Kok Pak Heri? Kok Pak Anu? Jadi setelah saya suruh ngurusi waktu, ngurusi hartanya Allah itu, dan dia dapat, saya dapat asuransinya Allah. Kok bisa? Bayangin, Mas Alfa itu kalau ngoceng Mas Bambang itu sing mumet Mas Alfa nih, bukan Mas Bambang. Betul nggak? Gini mungkin ini bener kok kayak aku. Tapi bayangin, begitu saya suruh ngurusi bakat, omsetnya itu meledak, naik mungkin 1000%, ya. Sampai saya minta tolong aja nggak bisa, repot ini. Oke. Habis itu keberkahan datang. Itu yang bikin berkah saya juga. Bikin berkah saya itu termasuk yang dipaksa sama Mas Bambang itu. Datang ke kantor, saya 3 hari nggak bisa tidur. Lihat gampangnya apotek tuku obat tidur, tidak bisa. Tambah tidak bisa tidur lagi, saya dibel sama anak saya sudah luar biasa sulit menghafal. Wah, tambah pusing lagi, nggak bisa tidur. Datang ke tempat saya, ini ada dana wakaf yang belum tersalurkan, iso tak dereki jenengan wis arene bagi hasil anggotanya diterserah. Yo saku daripada saya debat tambah repot itu. Oke, taruhlah di tempat saya, tapi satu syarat, carikan tempat lain dan jangan lama-lama di sini. Di sini akadnya cuma sebentar. Akadnya cuma berapa Mas Beka itu? Cuma 2 minggu. Jadi 2 minggu itu tak tanya, Mas Bambang, akadnya 2 minggu selesai, mau lanjut apa berhenti? Dia katanya lanjut terus. Nah, iya, wis nggak mau lah gitu. Nah, tahu nggak? Goro-goro Mas Bambang itu, karena kamu selesai. Tahu nggak? Dana yang saya tempatkan di unit
A. Itu tanya Mas Eka kalau dia baca grup. Lain kalau nggak baca grup. Dari pertama bagi hasil pertama sampai sekarang naik apa turun? Naik terus. Artinya bisnis itu berkembang nggak? Enggak. Ada asuransi di situ. Nah, maka saya tuh makanya ketika ada pertemuan ICB saya mesti ngomong tentang asuransi keberkahan. Ambil bagian untuk bakat produktif, ikut pemberdayaan ekonomi, ikut mengurusi hadirnya Allah SWT, biar Allah itu. Lo ada yang sampai sekarang itu nggak open, ya nggak apa-apa, kan itu hidayahnya Allah gitu. Tapi saya yakin, ya itu janji Allah itu pasti. Janjinya politisi tidak termasuk ya. Apa? Ya, bisa dipahami di sini ya. Jadi, kawan-kawan, saya enggak taruhlah ada selipin dikit. Insya Allah ada kawan kita ditaruh bisnisnya langsung meledak naik gitu. Syaratnya cuma satu, begitu masuk istimewakan harta Allah di situ. Begitu tidak diistimewakan dikiwake, bahkan mesin ke disingkir ke dimasuk ke gudang, bisnisnya langsung naik atau terjun bebas? Terjun bebas. Dan beda lagi apa? Istimewakan lagi. Naik enggak? Masih ragu dengan janji Allah. Terus aku mau bilang apa lagi? Saya tuh bahasa saya sudah sangat mudah. Instal pesugihan di situ. Bukan apa? Padahal keberkahan itu tidak cuma sugi. Anak soleh kah keberkahan enggak? Istri soleh kah keberkahan enggak? Suami soleh keberkahan enggak? Keberkahan semua. Nah ketika itu tidak cuma sufi, tapi tanya yang ngurusi wakaf dengan sungguh-sungguh, keberkahan naik semua. Bahasanya Ustaz Subhan tidak ada ceritanya nadir miskin, tapi sing tenanan mengistimewakan. Rapat, sorry bro, aku lagi bal-balan. Itu tanda-tanda tidak mengistimewakan jadi nadir. Nah, beda kalau masih kan rapat gitu, lainnya di singkir KBC. Aku leh dawuh rapat gitu, maka gitu ya. Maka dia langsung protes, keberkahan yang lain tidak ada sebanding dengan saya. Aku lebih gede, lebih besar. Yo wes keberkahan aku. Nah gitu. Jadi situ, insya Allah jalan-jalan itu luar biasa penuh dengan keberkahan gitu. Nah, monggo di Islam. Nah, gimana bisnis saya? Saya tuh ngomong sama Cikbel 25%, belum aku siap bantu. Kalau tak belum tak sakit. Saya tidak minta 20%, 1% benar. 1% sisihkan sahammu untuk Allah. Habis disisihkan apa leha-leha? Tidak, salah. Ketika jenengan leha-leha urusi bisnis, walaupun ada hartanya Allah 1% di situ, kok leha-leha mengistimewakan hartanya Allah? Tidak. Dan dengan 1% itu leha-leha harus mengistimewakan bisnis Anda, karena di situ ada hartanya Allah walaupun 1% itu berapa toh? Yang bagimu 10 juta 1% ini berapa?
100.000. Benar tak? 100.000 apa 1 juta? Berat apa mudah? Kalau badimu 100 juta, 1%-nya berapa? 1 juta. Kecil atau ringan? Kalau badimu, tapi gini, ini yang rata-rata dapat keberkahan kalau mengistimewakan loh ya, itu naik terus. Apalagi dunia itu, saya pengen berkontribusi lewat wakaf memuliakan hartanya Allah, insya Allah, Allah keberkahan. Jangan salah, jangan meremehkan walaupun yang dititipkan 20 juta. 20 juta kalau bagi hasilnya ini dari 20 juta menghasilkan 20 juta, bagi ngasih wakaf 20% berapa jadinya? Berapa? 400 ya? 400. Tapi 400 ini bisa jadi 4 juta suatu saat. 4 juta bisa jadi 40 juta walaupun yang diwakafkan cuma 20 juta. Itulah namanya keberkahan. Masih ragu dengan Allah. Terserah Anda. Mudah-mudahan dapat hidayah. Nah, bisa dipahami? Ya. Cukup. Nah, mudah-mudahan halal ini membawa keberkahan, pulang jadi berkah semua, hidupnya penuh dengan kemudahan, dikasih jalan-jalan yang mudah, dikasih keberkahan hidupnya, dikasih keberkahan keluarganya, dikasih keberkahan pada bisnisnya. Insya Allah kita ketemu lagi dalam suasana dan tempat dan sesuatu yang lebih berkah lagi. Dan hari ini tim wakaf ini sudah kebanyakan keberkahan. Jadi kudune aku bro sepeda 100 loh, koset takut 10 set atau kesuwen. Nah, maka saya pengen wakaf ini bukan jadi lembaga wakaf tapi menjadi holding company. Tahu nggak? Muhammadiyah punya rumah sakit, punya sekolah dan sebagainya, insya Allah itu juga akan ikut. Tapi nanti kembali lagi akan holding ini akan bagaimana membantu bisnis-bisnis panjenengan jadi besar, jadi baik. Mohon doanya. Dan nanti Mas Seka tolong nanti yang punya potensi untuk menjadikan wakaf IJB itu jadi holding, ya, tolong direbut, ya. Kalian sudah banyak keberkahan. Saya nggak rela speednya cuma 10, saya pengen cepat speednya 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung gitu, tengah-tengah gitu. Nah, berarti bisa jadi semua yang ada di sini belum tentu sudah mengenal Pak Salim, Pak Dodi, Pak Riza maupun Bu Sela. Monggo untuk dari yang bapak dulu, mungkin bisa perkenalan dulu. Untuk dari yang sudah tersedia di situ ada Pak Dodi dan Pak Riza. Monggo salah satu, jangan rebutan. Ini belum dibuka ya, teman perkenalan aja dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rizal, asal dari Karanganyar. Ya mungkin bisa dibilang awal-awal IJB, masuk di awal IJB, tapi mungkin kalau dibandingkan dengan yang di depan apa ya, sebagai misalnya Mas Alfa sebagai presiden atau Mas Udi sebagai wakil dan teman-teman itu juga satu angkatan yang awal, terlalu jauh memang kelihatannya. Jadi mungkin kalau beliau-beliau ini sebagai contoh yang baik, contoh yang sukses, dan contoh yang jelek kan harus ada. Nah itu mungkin bisa saya. Jadi kan harus ada contoh jelek biar tahu yang ini yang jelek ini, jadi jangan kayak gini ya. Jadi mungkin banyak contoh jeleknya yang bisa dihindari dari yang saya lakukan. Ya mungkin itu perkenalan dari saya dari Karanganyar. Terus usaha saya namanya Nakama Apparel, itu di
printing sabun tekstil. Ya. Jadi mungkin kalau banyak di pasaran mungkin lebih gampangnya kayak produsen jersey ataupun selain itu juga sebenarnya banyak produknya tapi di spesialisasi teknik sablennya itu teknik printingnya itu sablen itu ya. Dari saya cukup sekian mungkin. Monggo lanjut Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimu, asli Sragen, istri Solo Baru, namanya Suci Mulyati, anak 2. Untuk usaha dari nol belajar di ICB. Itu ayam balon, namanya ayam balon. Itu dari nol belajar di ICB, dibimbing sama Poster Andri, sama Coach Heri, sama Coach Indro itu selalu membimbing, mengarahkan, dan sampai saat ini 47 kakak bergantung hidup Masya Allah. di ayam balon sampai saat ini. Itu dikit dari saya Mbak Fufu. Siap. Yes. Monggo dilanjut Pak Hadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberi kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dodi Haryadi. Saya dari Klaten. Istri 1, anak 2. Alhamdulillah sudah besar semua. Mungkin saya di sini paling tua. Jadi berasal dari mana semua. Usia saya ayam sebatok. Jadi kalau bapak ibu itu sudah foto sebatok berarti sudah terkenal virus ayam sebatok. Termasuk mempopulerkan produk saya. Dan alhamdulillah sudah ada cabang 1 baru 1 saja. Insya Allah harapannya nanti ada lagi baru persiapan kloter baru. Mungkin itu yang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya 2, umur 4 tahun sama ini 4 bulan. Di sini saya hanya meneruskan aja sih usaha dari almarhum suami saya yang juga anggota ICB, yang memang juga dari nol membangun usaha di ICB hingga bisa sampai saat ini, yaitu catering, namanya Sakina Catering. Itu aja. Ini kan kemarin infonya nih, data yang saya dapat gitu, insya Allah akurat. Pak Salim itu awal gimana sih dari awalnya yang minus kok bisa percaya diri gabung ke ICB gitu. Nah mungkin bisa cerita di situ Pak gitu. Enggak, sharing santai aja ya ini nggih. Biar pada ngerti, biar pada kenal. Boleh, Mbak Fufu minta izin, bisa boleh buka slide-nya. Ini tidak masuk dalam. Ya Amalia bila beli bolo dewe ya lur ya. Oke. Luar biasa Bunda Bekti. Luar biasa. Borong silakan yang belum makan. Bila beli bolo dewe. Yap. Ya. Oke. Bisa koyo kembalinya bisa. Ya. Ini sisanya tinggal sisa ini udah diborong. Oh iya. Yang ini berapa ini? Tinggal ini sisanya.
Jadi cetera satu nomornya kamu ini. Mau makan sekalian? Mas? Makan. Iya, cantik deh. Ya. Sakit aja ya. Ya wes tahu sesuai lo kalau dia terbaik sama lain. Monggo, makan dulu. Ya. Oh iya aku kapan kon foto sere. Mau ngene Gun. Hah? Wes. Kurang? Kurang gimana? Ya. Iya. Oke. Ini mau bubuk. Ki piye Mas Tono ki piye? Ceritanya iki